Sifat dan struktur materi. Materi lengkap ini bisa dilihat pada buku ajar kimia dasar yang sudah kami susun, juga dilengkapi dengan soal-soal latihan. Kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, dan sifat zat material dan perubahan yang terkait dengan zat tersebut. Beberapa produk dari seorang ahli kimia di laboratorium antara lain baterai, plastik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Perubahan terjadi ketika materi zat mengalami transformasi dalam penampilan atau zat sebagai hasil dari proses yang dikenakan atasnya. Ada dua macam perubahan, perubahan kimia misalkan besi berkarat, dan perubahan fisik misalkan air menguap. Sifat zat material adalah karakteristik yang dengannya zat ini dapat dijelaskan atau diidentifikasi. Ada dua jenis sifat suatu materi. Satu, sifat fisika, misal warna, bau, rasa, titik didih, dan lain-lain. Dua, sifat kimia, misal bensin mudah terbakar dan berubah menjadi karbon dioksida dan karbon monoksida. Sebagian besar zat ditemukan di alam tidak murni. Mereka seringkali merupakan campuran yang sangat kompleks, misalkan air laut, minyak, dan kotoran. Semua materi dapat diklasifikasikan sebagai campuran atau zat murni. Semua zat murni dapat diklasifikasikan sebagai senyawa atau unsur. Ada 109 unsur dan lebih dari 13 juta senyawa. Senyawa adalah zat murni yang merupakan kombinasi khusus dari dua unsur atau lebih. Contoh, air adalah kombinasi khusus dari unsur hidrogen dan oksigen yang ditunjukkan dalam rumus H2O. Ada 109 elemen yang tercantum dalam tabel periodik. Baris horizontal disebut periode dan kolom vertikal disebut golongan. Berdasarkan identifikasi komposisi material, maka campuran dibagi menjadi dua jenis, yakni campuran homogen dan heterogen. Contoh campuran homogen adalah air dan gula, air dan garam, sedangkan contoh campuran heterogen adalah air dan pasir. Mari kita bayangkan skenario fiktif untuk analisis struktur zat material. Melalui mikroskop canggih, maka sampel suatu unsur akan terlihat seperti tumpuk bola yang merupakan atom-atom dari unsur tersebut. Sedangkan sampel suatu senyawa, misalkan senyawa molekul air, maka kita akan melihat molekul senyawa itu. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang dapat eksis dan tetap menjadi unsur tersebut. Setiap atom memiliki kumpulan partikel subatomik yang disebut proton, neutron, dan elektron. Melalui mikroskop canggih, maka kita akan melihat bahwa ada inti kecil dan padat yang disebut inti atom, yang mana proton dan neutron ditemukan, sedangkan ruang di sekitar inti adalah tempat elektron ditemukan. Setiap unsur dalam tabel periodik memiliki nomor atom pengenal, yang merupakan nomor yang terletak di sudut kiri atas setiap kotak. Misalnya, klorin adalah nomor 17. Nomor atom suatu unsur adalah jumlah proton dalam inti atom dari unsur tersebut. Isotop adalah atom-atom dari suatu unsur tertentu yang memiliki jumlah neutron yang berbeda di dalam inti atom. Jumlah neutron yang bervariasi ini tidak akan mengubah identitas kimia suatu unsur. Berikut adalah contoh soal menghitung nomor massa suatu atom. Nomor massa adalah jumlah dari jumlah proton dan jumlah neutron. Berikut adalah contoh soal menebak suatu unsur. Apabila diketahui nomor massa dan jumlah neutronnya, nomor atom atau jumlah proton menentukan identitas suatu elemen. Berat atom adalah berat rata-rata dari semua isotop alami. Berat atom untuk setiap elemen
tidak pernah merupakan bilangan bulat. Salah satu kumpulan isotop yang penting adalah untuk karbon, yakni karbon 12, karbon 13, dan karbon 14. Ada juga sejumlah isotop yang bersifat radioaktif, seperti isotop uranium. Demikian bab 1 kimia dasar. Terima kasih sudah menonton video ini.